Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 3, apa kabar? Kembali lagi dengan Miss Nadia. Mohon maaf, pertemuan kemarin Miss Nadia tidak ada video pembelajaran, jadi digantikan dengan pembahasan via online. Oh iya, bagaimana prospek untuk kecambahnya? Sudah tumbuh tinggi ya? Jangan lupa dicatat. Dan ada juga yang laporan kalau misalkan melakukan 2 percobaan. Jadi ada yang taruh di tempat terang, ada juga yang ditaruh di tempat gelap. Jadi apapun yang kalian lakukan, bagaimanapun reaksi dari kecambahnya, boleh dituliskan di keterangan yang ada di samping tabel ya. Jadi nanti ketika dikumpulkan, Miss Nadia bisa tahu apa saja yang kalian lakukan. Oke, sampai sini paham? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang zat-zat yang terkandung dalam makanan. Ada karbohidrat, ada vitamin, ada protein, ada lemak, dan ada juga apa ya kira-kira? Yuk coba kita buka lagi. Ada tadi Miss Nadia sudah sebutkan ada karbohidrat, lemak, vitamin, lalu ada mineral, dan ada juga protein. Itu zat-zat yang terkandung dalam makanan yang baik untuk tubuh kita. Hari ini Miss Nadia juga akan bahas tentang zat-zat tersebut, tetapi lebih dalam lagi. Dan nantinya kita juga akan ada matematika. Jadi ada materi matematika hari ini. Kalau sebelumnya kita sudah menjumlah, pertemuan hari ini atau video kali ini kita akan mengurangi bilangan dengan jumlah ribuan. Seperti itu. Sudah siap belajarnya? Kalau sudah siap, boleh disiapkan dulu buku-bukunya, boleh disiapkan alat tulisnya. Langsung kita mulai saja. Hari ini kita akan membahas tentang makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air seperti yang sudah Miss Nadia sebutkan sebelumnya. Makanan seimbang adalah makanan yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi makanan seimbang itu bukan yang paginya kamu makan es krim, lalu siangnya kamu boleh baru makan nasi. Bukan seperti itu ya. Zat yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga dan menjaga panas tubuh. Zat karbohidrat banyak terkandung dalam beras, jagung, sagu, terigu, dan umbi-umbian seperti kentang dan singkong. Orang yang aktivitasnya banyak memerlukan makanan yang mengandung karbohidrat lebih banyak. Selanjutnya adalah lemak. Lemak bagi tubuh juga memiliki peranan yang penting. Bagi tubuh, fungsi lemak antara lain yang pertama, menjaga panas tubuh. Yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, pelindung organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Dan yang terakhir yaitu menjadi sumber energi cadangan. Nah, lemak terbagi menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, contohnya kelapa, kacang tanah, dan kedelai. Kalau lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan, contohnya telur, mentega, susu, keju, dan daging. Selanjutnya yaitu protein. Protein adalah zat makanan yang berfungsi dalam proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai penghasil tenaga. Jenis protein ada 2, yaitu protein nabati dan protein hewani. Sama seperti tadi jenis lemak. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi kalau nabati itu dari tumbuhan, hewani sesuai dengan nama itu berasal dari hewan. Pada orang dewasa, kekurangan protein mengakibatkan penyakit busung lapar. Bayi dan balita sangat memerlukan protein untuk pertumbuhan. Jadi protein dibutuhkan tubuh kita untuk pertumbuhan. Lalu selanjutnya adalah zat mineral. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan mengatur kesehatan tubuh. Mineral terdapat dalam berbagai bahan makanan. Beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu yang pertama zat besi, lalu yodium, zat kapur, dan fosfor.
Zat besi adalah zat yang diperlukan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Lalu, zat besi banyak terkandung pada daging, hati, kedelai, dan sayuran berwarna hijau seperti bayam, daun ubi jalar, daun kelor, dan daun kangkung. Lalu yang kedua adalah yodium. Yodium banyak terdapat pada garam dan ikan laut. Yodium berguna untuk memperlancar tugas kelenjar gondok. Kekurangan yodium mengakibatkan pembengkakan pada kelenjar gondok atau biasa disebut dengan penyakit gondok. Gondok itu penyakit yang ada di sekitar leher atau dagu di bagian samping. Nah, ada yang pernah lihat ada anak yang diolesi cairan berwarna biru di sekitar leher atau dagunya? Nah, itu penyakit gondok. Selanjutnya adalah zat kapur atau kalsium. Zat kapur atau kalsium diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi. Selain itu, kalsium juga diperlukan dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka. Kalsium banyak terdapat pada daging ayam, ikan kakap, ikan tawes, telur, bayam, melinjo, kedelai, dan kacang merah. Dan biasanya kalsium juga terdapat dalam minuman-minuman yang baik untuk pertumbuhan seperti susu dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah fosfor. Sama halnya dengan kalsium, fosfor diperlukan dalam pembentukan tulang dan gigi. Kekurangan fosfor mengakibatkan pertumbuhan terganggu. Fosfor banyak terkandung pada udang, ikan bandeng, daging ayam, daging sapi, jagung, kacang merah, sayuran, dan susu. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Vitamin tidak menghasilkan tenaga dan tidak membangun jaringan tubuh. Akan tetapi, vitamin berperan pada semua proses kimia dalam tubuh. Seseorang yang kekurangan vitamin akan mudah terserang penyakit. Penyakit karena kekurangan vitamin disebut avitaminosis. Sedangkan kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis. Oke, bagaimana? Sudah paham kan tentang zat-zat yang terkandung dalam makanan yang diperlukan oleh tubuh? Nanti kita sedikit review ya di pelajaran online atau di meeting online. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke materi matematika tentang pengurangan. Ya, kebetulan kemarin Miss Nadia habis membeli jeruk. Jeruk yang Miss Nadia dapatkan, Miss Nadia beli 5 kilo. Jeruk yang terdapat dalam satu kantong plastik itu terdapat 120. Nah, Miss Nadia makan 95. Kira-kira sisa berapa ya jeruknya? Yuk kita hitung sama-sama. Oke, kita mulai. Jumlah jeruk yaitu 150. 150 berarti dia berada dalam nilai tempat 100 atau ratusan. Jadi satunya itu termasuk ratusan, lalu 5-nya itu termasuk puluhan, dan 0 itu termasuk satuan. Bisa dipahami? Lalu kita mulai dengan nilai atau angka untuk menguranginya. Ya, angkanya itu 95. 90 berarti 9 termasuk dalam puluhan. 9. Lalu 5 termasuk dalam satuan. Ya, ini penempatan untuk pengurangan menggunakan nama-nama nilai tempat. Jadi nanti setelah ini kalau seperti ini sudah paham, kalian boleh mulai mengurangi atau melakukan operasi hitung pengurangan dengan cara susun ke bawah. Yuk kita mulai hitung. Kita kasih minus di sini karena akan dikurang. Ya, karena ini tidak ada jadi tidak apa-apa. Oke, kita mulai. 0 dikurang 5 kira-kira bisa tidak ya? Karena tidak bisa, 0 diambil 5 itu nggak bisa. Jadi kita pinjam dari nilai puluhannya. Kita pinjam 1. 1 dalam puluhan, kalau kesatuan berarti dia jadi 10. Lalu puluhannya jadi tersisa 4 karena sudah dipinjam 10. Oke, kita mulai. 10 dikurang 5 akan menghasilkan 5 atau tersisa 5. Nah, kita mulai ke puluhannya. 4 dikurang 9 tidak bisa. Jadi kita pinjam dari ratusan. Kita coret ratusannya, kita pindahkan ke sini. Jadi artinya angka puluhannya ada 14. 14 jika dikurangi 9 maka akan tersisa. Ada yang bisa bantu hitung? Berapa ya?
Yap, sisa 5. Oke, karena 1 sudah habis, jadi tidak bisa dikurangkan. Jadi nilainya 0. Jadi 150 dikurangi 95, totalnya adalah 55. Sampai sini paham? Yuk kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Oke, kita mulai ke soal selanjutnya. Jika Miss Nadia mempunyai uang sebesar 1.256, lalu Miss Nadia jajan dengan seharga, atau Miss Nadia mengeluarkan uang 540. Kira-kira sisa uang Miss Nadia dalam hal ini sisa berapa ya? Yuk kita hitung menggunakan tabel hitung. Kita mulai dari angka yang pertama, yaitu 1.256. Kita mulai dari angka pertama, yaitu 1.000. Berarti ada di ribuan, kita tulis 1. Lalu 200 ditulis di 2 ratusan, 50 ditulis di angka puluhannya, lalu satuannya yaitu 6. Selanjutnya adalah 540. Jadi pengurangnya adalah 540. 5 untuk ratusan, 4 untuk puluhan, dan 0 untuk satuan. Sampai sini paham caranya? Yuk kita hitung. Jangan lupa tanda kurangnya. 6 dikurangi 0 akan tetap 6. Lalu 5 dikurang 4 akan menghasilkan 1. 2 dikurang 5 tidak bisa. Jadi kita harus pinjam dulu dari ribuan. Ribuan ya kita coret, kita pindahkan ke ratusan. Jadi dia nilainya 1.000. Jadi 1.200. Oke. 1.200 dikurangi 5. Anggap ini 12 lalu dikurangi 5. 12 dikurang 5 kira-kira berapa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Yuk sama-sama hitung. Oke, 12 dikurang 5 adalah 7. Jadi 1.256 dikurangi 540 akan menghasilkan 716. Sampai sini paham? Oke, kalau paham nanti kita latihan soal. Miss Nadia akan bacakan soalnya di meeting online. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Cara menghitung dengan tabel hitung. Kalian boleh mempraktekannya nanti di rumah. Kalian boleh baca-baca dulu soal-soal yang ada di buku, lalu kalian kerjakan, itu boleh. Dan operasi hitung yang Miss Nadia lakukan menggunakan tabel itu ada di buku kalian, yaitu ada di halaman ada di halaman 63. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung caranya, nanti kalian boleh tanyakan di Zoom meeting, atau kalian baca di halaman 63. Di situ juga ada latihan soalnya. Nanti kalian boleh kerjakan untuk latihan soal. Lalu nanti Miss Nadia juga akan memberikan soal di Google Form. Kalian boleh isi nanti setelah pelajaran selesai atau setelah istirahat. Nanti Miss Nadia berikan linknya. Jangan lupa kalau pengurangan, hitunglah dari yang paling belakang, sama seperti penjumlahan. Oke, sampai sini paham? Ya, jadi bagaimana pelajaran hari ini? Cukup mudah bukan caranya? Ya, kalian boleh latihan soal lagi, kalian boleh hitung-hitung yang ada di buku menggunakan tabel hitung. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan kembali dengan Miss Nadia. Miss rasa untuk pelajaran hari ini cukup. Kita sambung lagi dengan materi-materi selanjutnya di video selanjutnya. Dari Miss Nadia cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.